titrasi nitrisasi untuk melakukan penetapan kadar asam cuka dan tablet asetosal. Pertama-tama disiapkan alat yang akan digunakan seperti alat gelas dan berat bening dengan volume 50 ml. Sebelum proses standarisasi, dibuat terdahulu larutan NaOH sebagai baku sekunder dengan NaOH sebanyak 0,407 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang sudah ditambahkan sedikit aqueous sebanyak 20 ml. Larutan digojok hingga homogen, lalu diisi aqueous hingga tanda batas. Larutan NaOH dituang ke dalam buret secara perlahan menggunakan corong. Berikutnya, asam oksalat sebanyak 0,633 gram dilarutkan ke dalam 25 ml aqueous dalam beker. Setelah homogen, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan aqueous hingga tanda batas. Setelah itu, dipipet 10 ml dari larutan asam oksalat dan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, diteteskan indikator PP sebanyak 2 tetes. Proses pembakuan dilakukan dengan titrasi antara NaOH yang berada dalam buret dengan asam oksalat sebagai baku primer yang berada dalam Erlenmeyer. Proses titrasi dihentikan ketika larutan analit berubah warna dari bening menjadi merah jambu. Standarisasi dilakukan sebanyak 2 kali. Tahap selanjutnya adalah penetapan kadar asam cuka. Asam cuka sebanyak 10 ml dipipet lalu dimasukkan ke dalam labu ukur berukuran 100 ml. Kemudian, larutan ditempatkan hingga volume 100 ml. Dipipet 10 ml dari larutan tersebut dan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan indikator PP sebanyak 2 tetes, lalu dilakukan titrasi dengan NaOH yang tetap berada dalam buret. Titrasi diulang sebanyak 2 kali, dan jika warna analit telah berubah dari bening menjadi merah muda, maka titrasi telah selesai. Selanjutnya adalah titrasi netralisasi untuk menetapkan kadar aspirin. 10 tablet aspirin digerus dalam lumpang, kemudian diambil 224,2 mg serbuk aspirin untuk dilarutkan dalam metanol 25 ml. Kemudian, larutan tersebut disonifikasi hingga aspirin larut. Ditambahkan aqueous 40 ml ke dalam labung dan dihomogenkan. Dipipet 10 ml dari larutan aspirin tersebut ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan dengan 2 tetes indikator PP. Dilakukan titrasi aspirin dengan larutan NaOH sebagai titran yang berada dalam buret. Titrasi dilakukan sebanyak 2 kali hingga larutan aspirin berubah warna dari bening menjadi merah muda, yang menunjukkan titik akhir titrasi. Halo semuanya, jadi pada kali ini kami akan melakukan praktikum titrasi netralisasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahan-bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada asam oksalat. Nah, asam oksalat ini akan kita gunakan
aspirin dan asam cuka perdagangan yang akan kita buat menjadi larutan kapur benda. Nah, pada kali ini bahan yang akan kita gunakan ada tablet aspirin dan juga asam cuka perdagangan dengan konsentrasi 5%. Setelah itu, kita juga akan menggunakan etanol. Etanol ini kita gunakan untuk melarutkan aspirin. Nah, lalu kita juga menggunakan aquades untuk melarutkan bahan-bahan seperti asam oksalat, NaOH, dan mengencerkan asam cuka. Kita juga menggunakan indikator sebagai tanda agar kita dapat mengetahui titik akhir dari titrasi tersebut. Lanjut, pada kali ini saya juga akan membahas tentang alat yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Nah, pertama-tama ada gelas beker. Nah, gelas beker ini mulai dari ukuran 50 ml, 100 ml, sampai 250 ml. Nah, selain gelas beker, kita juga menggunakan corong kaca. Setelah itu, kita juga menggunakan gelas ukur yang kita gunakan untuk mengukur aquades atau etanol. Kita juga menggunakan pipet tetes, lalu kita menggunakan RMR yang akan kita gunakan pada saat titrasi sebagai tempat untuk menaruh sampel. Nah, kita juga menggunakan baku ukur yang kita gunakan untuk mereaksikan atau melarutkan, nah ini melarutkan aspirin. Setelah itu, kita juga menggunakan mortar dan stemmer untuk menghaluskan aspirin. Kita juga gunakan plastik wrap yang kita gunakan untuk menutup larutan alkohol agar tidak menguap. Setelah itu, kita juga gunakan sendok spatula dan sendok tanduk pada saat untuk mengambil asam oksalat dan NaOH pada saat penimbangan. Kita juga menggunakan batang pengaduk, kaca aluminum yang kita gunakan pada saat penimbangan, dan juga pipet volume yang kita gunakan untuk mengambil larutan. Kita juga gunakan pump filler untuk memipet dengan menggunakan pipet volume. Setelah itu, ini dia alat yang paling kita gunakan pada saat titrasi, yaitu buret dan flagnya. Nah, ini adalah contoh dari pelaksanaan titrasi yang kita lakukan pada praktikum kali ini.